Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat tahun baru adik-adik. Nah, adik-adik, kakak, dan abang-abang semuanya mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021 untuk adik-adik semuanya. Kiranya di tahun 2021 ini Tuhan Yesus kita yang maha baik selalu menjaga kita, memberikan kesehatan sama kita, dan memberikan sukacita penuh buat kita semuanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan kembali beribadah walaupun masih online dari rumah masing-masing. Itu semua tidak akan mengurangi sukacita dan juga rasa syukur kita untuk tetap beribadah bersama-sama. Dan hari ini di sekolah minggu perdana di tahun 2021 ini adik-adik akan beribadah bersama Kakak Leni. Kakak Ledi. Halo adik-adik. Kakak Debbie, Abang Rifai, Abang Daniel, Abang Martua, dan juga ada Amang Pendeta. Wah, kakak abang semuanya semangat sekali ya. Yuk kita tepuk tangan Yesus yuk. 1, 2, 3. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes, yes, yes. Wah, adik-adik, sebelum mulai ibadah, kakak mau mengingatkan adik-adik jangan lupa ya untuk mempersiapkan Alkitab, persiapkan persembahan juga, dan yang paling penting persiapkan hati kita masing-masing. Kalau begini Kak, kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik dipersiapkan hatinya, pikirannya, dan dirinya untuk memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Sekarang kita mau bernyanyi, tapi sebelumnya ambil sikap doa yang benar. Kita bernyanyi dari Terima Kasih Tuhan. Musik abang. Dalam
matanya, untuk kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini atas nafas kehidupan yang Kau berikan buat kami, kesehatan yang Kau berikan ya Tuhan. Kami boleh menikmati pagi hari yang cerah ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, kami boleh berkumpul bersama Mama dan Papa yang sebentar ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami sekolah minggu. Kami bersukacita Bapa, biarpun dengan ibadah online. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang hadir di rumah kami, Engkau yang hadir di hati kami, sehingga setiap pujian kami Tuhan, biarlah semuanya untuk menyenangkan hati-Mu saja, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkatilah Tuhan kakak sekolah minggu yang akan memberikan ibadah ini. Berkati juga Tuhan Yesus para pendeta kami, berkati juga gereja kami. Bapa yang baik, kami juga mau menyerahkan negara kami ini ya Tuhan. Biarlah Bapa Engkau pulihkanlah Tuhan negara kami, bahkan dunia ini ya Bapa. Biarlah Bapa Engkau hapuskan segala virus-virus COVID-19 ya Tuhan, sehingga di hari-hari yang akan datang ya Bapa, kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan di gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga kami juga boleh Tuhan bersekolah di sekolah bersama guru-guru kami. Bapa yang baik, berkati juga Mama dan Papa kami Tuhan, berkati setiap pekerjaan mereka, berikan kesehatan dan panjang umur Tuhan, bahkan hikmat yang daripada-Mu Bapa, sehingga boleh Tuhan untuk mengajari kami menjadi anak yang dengar-dengaran, jadi anak yang baik. Biarlah Bapa setiap apapun yang kami lakukan, semuanya itu kami lakukan dengan takut akan Tuhan. Biarlah Bapa kami akan memulai ibadah online kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kakak-kakak, di tahun 2020 yang lalu banyak banget hal yang terjadi ya Kak. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan selalu mengasihi kita. Walau banyak yang telah terjadi, yang kita alami adik-adik, kita harus bersyukur Tuhan Yesus selalu baik bersama kita, karena Tuhan selalu beserta kita adik-adik. Iya Kak, betul banget. Walaupun ada virus, walaupun ada penyakit, walaupun gara-gara itu kita semuanya harus di rumah saja, beribadah di rumah, main kebanyakan di rumah, belajar juga di rumah. Tapi kita semua diberikan Tuhan kesehatan dan kecukupan dalam segala hal. Benar banget itu Kak, Tuhan Yesus itu memang sangat baik. Yuk sekarang kita mau puji Tuhan yuk. Kita mau bernyanyi dari segala puji syukur dilanjut dengan God is so good. Ayo Kak, kita berdiri yuk adik-adik dan mengangkat pujian bersama-sama. Laskar Kristus, yeay!
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami tidak menghendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Halo kakak, halo abang. Lihat deh, aku punya buah baru nih, aku bawa buat kakak-kakak dan abang-abang. Pasti enak tuh. Wah, pasti enak banget loh kak. Aku petik di dekat rumah aku, rumah Mang Boru. Wow. Wah, pasti emang burung baik banget ya, kok bisa dipetik sebanyak gini? Buka, ini aku petik diam-diam. Tapi ini enak banget, bisa kita makan-makan. Tapi nggak boleh loh kak, ngambil yang bukan punya kita. Berarti aku salah dong kak metiknya. Aku nggak bilang-bilang. Terus aku nggak izin lagi sama Mang Borunya. Jadi aku nanti mau balikin lagi deh. Dan ini nggak akan kita makan lagi deh bareng-bareng. Aku nanti ke rumah Mang Boru sambil minta maaf ke Mang Boru karena aku mengambil buah pisang ini tanpa seizinnya. Terima kasih ya kakak-kakak dan abang-abang sudah mengingatkan aku kalau aku salah. Terima kasih juga Kakak Lady sudah menerima masukan dan berusaha untuk memperbaiki diri. Dan kita semua hari ini adik-adik diingatkan bahwa walaupun tidak ada yang lihat, Tuhan tahu semua. Tuhan mengenal kita anak-anaknya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Tuhan tahu semua karena Tuhan mengenal kita. Wah, ada lagunya tuh kak. Yang mana Kak? Ada lagunya, kita nyanyi sama-sama ya lagunya. Mata Tuhan melihat. Nanti kita lanjut. Hati-hati gunakan tangan. Oh iya, aku mau. Musik apa? Adik-adik semuanya berdiri ya. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat.
Adik-adik sekolah minggu, hukum Tuhan pada kita pada minggu ini adalah dari titah yang pertama. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikian hukum Tuhan, mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kakak, abang, di awal tahun ini kita diingatkan ya kalau Tuhan itu sangat mengenal kita. Tuhan mengenalku, Tuhan mengenal engkau, Tuhan mengenal kita semua. Iya, betul banget itu Kak. Tuhan itu sangat mengenal kita semua. Maka kita juga harus mengenal Tuhan Yesus kita dengan selalu memuji Tuhan dan mendengarkan segala firman Tuhan. Wow, berarti harus makin semangat ya Kak. Iya dong, ibadah Kak. sekolah minggunya. Dan makin semangat juga untuk menjadi anak yang semakin baik dalam segala hal. Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang maha baik. Iya Kak, sekarang kita memuji Tuhan yuk. Tuhan kita kan baik. Yuk kita dengan bernyanyi Tuhan Yesus baik. Oke Kak, kita aja dari di rumah dulu berdiri yuk Kak. Ayo Kak. Laskar Kristus. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan dosa kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini adalah dari
Mazmur pasal 139 ayat 1. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kalidi dan Kaleni, yeay, aku punya 2 pisang loh. Kak, kalau kakak disuruh pilih, adik-adik di rumah juga kalau disuruh pilih antara 2 pisang ini, maunya pilih yang mana? Aku mah yang ini loh Kak, bagus banget ini. Aku juga pilih yang ini. Ini macam nih, gak hitam-hitam. Ini tuh bagus dan bersih, gak kelihatan kalau yang ini busuk. Gak suka. Kalau adik-adik pilih yang mana? Tapi kan yang ini juga bisa jadi bagus dalamnya. Dilihat dari luar aja udah busuk. Aku gak mau makan. Coba ya kita buka ya, coba Kak Lady bantu. Oke, Kak. Ayo kita buka bareng-bareng. Adik-adik kita lihat ya. Kedua pisang ini beda luarnya, tapi tuh kan aku udah bilang tuh bagus tuh kan. Bagus ya, padahal di luarnya udah jelek ya Kak. Bagus ya. Bener. Ini juga bagus. Iya Kak. Dan seperti inilah Tuhan kita. Tuhan mengetahui kita, melihat kita bukan hanya dari luarnya saja, bahkan Tuhan mengenal isi hati kita sampai ke dalam. Nah, jadi adik-adik, kita sangat bersyukur ya punya Tuhan Yesus yang selalu mengenal kita. Bukan cuma dari luarnya saja yo, menurut kacamata manusia, tapi Tuhan Yesus kita itu mengenal kita sampai ke dalam hati kita yang paling dalam. Jadi kita sangat bersyukur ya punya Tuhan Yesus yang sangat mengenal kita. Maka kita harus mengenal Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus. Wah, betul banget kakak-kakak. Bener adik-adik, sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini. Judulnya Selidiki Aku. Mari kita bangkit berdiri ya adik-adik dan menghayati lagunya. Ayo Bang Musik. Lihat hatiku,
Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Tiba saatnya kita mau mendengarkan pengumuman dari kakak sekolah minggu. Ada kabar gembira nih untuk adik-adik di rumah. Apa tuh Kak? Sekarang kita sudah mulai lagi ibadah sekolah minggu. Biarpun melalui online adik-adik, tapi harus tetap semangat. Dan minggu depan tetap ada ibadah online sekolah minggu tanggal 24 Januari. Ikutin tetap ya adik-adik ya. Betul banget tuh Kak. Nah adik-adik, pengumuman yang berikutnya, pengumuman yang kedua, kakak-kakak mau mengucapkan selamat kepada adik-adik kami semuanya yang telah berhasil menuntaskan semester yang lalu. Wow, hebat sekali. Walaupun dari rumah, walaupun sulit ya adik-adik yang nge-zoom tiap hari, tapi kita bangga sekali adik-adik bisa melewati semuanya dengan baik. Nah, adik-adik yang sudah kembali ke sekolah, jangan lupa juga ya untuk tetap menulis buku catatan sekolah minggu. Jangan lupa menulis bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3, dan inti khotbah. Wah benar banget tuh kakak. Oh ya adik-adik, kalau adik-adik di luar tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Tetap pakai masker, tetap cuci tangan, dan pakai hand sanitizer. Oke adik-adik, dan paling diingat adik-adik, jaga jarak ya adik-adik. Jangan sampai deket teman-teman, deket orang sekitar adik-adik. Tetap waspada. Begitu pengumuman dari kakak-kakak sekolah minggu. Sampai jumpa. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita, terutama hati kita, sambil kita mau bernyanyi baca kitab suci. Musik abang. Doa
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu semuanya, pada sehat kan? Tidak ada yang kurang suatu apapun. Kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah Minggu. Baik, adik-adik sekolah Minggu, firman Tuhan menyapa kita dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 hingga ayat 28. Beginilah bunyinya. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudaranya di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah Minggu, firman Tuhan sangat begitu sederhana untuk kita cerna pada minggu ini. Intinya adalah bagaimana kita mengenalkan Tuhan, bagaimana kita mengenalkan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita dengan berani, dengan tidak ada takut, tetap menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita mau dengan segala hidup kita mau tunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang baik, yang selalu hidup sesuai dengan ajaran Yesus. Bagaimana caranya? Sederhana saja. Bagaimana kita berteman dengan baik, tidak mau melukai hati kawan, tidak mau menyinggung hati kawan. Kedua, bagaimana kita hidup di rumah selalu dengan sukacita, selalu menurut kepada orang tua, dan selalu mengikuti apa yang baik, yang benar, yang ditunjukkan oleh orang tua kepada kita. Sederhana saja cara kita untuk mengenalkan Yesus, bahwa kita adalah pengikut Yesus. Seperti Apolos ini, dia mendengar, lalu dia memahami, mengerti, lalu dia mencoba untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan dia juga ikut memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Yesus. Walaupun masih sedikit yang dia tahu, tetapi apa yang dia tahu, dia coba bagikan itu kepada saudara-saudaranya, kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, apalagi kepada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan nama Kristus. Tetapi dengan berani, dengan tidak jemu-jemu, dia selalu menunjukkan itu. Nah, kita sebagai pengikut Kristus, anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang sudah mendengar tentang Yesus dari gereja, dari guru sekolah minggu, dari orang tua kita, dari bapak, dari mama, dari sekitar kita, teman-teman kita yang seiman dengan kita, yang sudah mengenal Kristus, tentu
adalah orang yang baik. Seperti Kristus yang penuh kasih. Seperti Kristus yang selalu menunjukkan kasih-Nya. Itu juga yang mau kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Anak-anak yang baik, anak-anak yang penuh dengan sukacita, yang selalu menunjukkan bahwa saya adalah anak Kristus, saya adalah sahabat Kristus, maka saya harus tunjukkan bahwa saya juga adalah anak-anak yang baik. Baik di dalam kehidupan keluarga, menghadapi orang tua, menghadapi sanak saudara, dan juga dalam berteman di sekitar kita, di sekolah kita, dengan siapa saja, selalu hidup dengan ajaran Kristus. Hidup penuh kasih, hidup saling menolong, hidup saling membantu, bukan saling mengasihi. Dengan cara itulah kita mengenalkan Yesus kepada orang-orang. Sehingga kita kalau dikatakan itu siapa? Oh, dia itu si Anu. Dia orang Kristen yang baik. Dia selalu hidup sesuai dengan ajaran agamanya. Dia selalu hidup sesuai dengan ajaran yang dipercayainya, yang diimaninya. Dia tidak mau berbuat hal-hal yang tidak disukai oleh ajaran agamanya. Itulah sukacita kita adik-adik sekolah minggu. Sebagai anak yang baik, anak Tuhan, sahabat Yesus yang baik, mari kita kenalkan dia. Mari kita kenalkan nama Yesus dalam hidup kita, melalui hidup kita, melalui pekerjaan kita, melalui perkataan kita kepada sekitar kita, sehingga nama Yesus semakin dikenal dan orang-orang sekitar kita semakin banyak yang percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan firman-Mu bagi kami, bagi anak-anak-Mu. Seperti Apolos yang dengan berani selalu memberitakan firman, memberitakan nama Yesus. Dia selalu mengikuti jalan Tuhan. Kiranya kami anak-anak-Mu juga hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Hidup dalam sukacita, hidup dalam kasih, mau menolong sesama kami, mau menuruti aturan perintah orang tua kami, selalu hidup dalam sukacita, selalu berbuat yang baik, tidak mau menyakiti hati kawan kami. Ajar kami ya Bapa, anak-anak-Mu untuk selalu hidup sesuai dengan ajaran-Mu, sesuai dengan ajaran Yesus. Ya Bapa, terimalah kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kreativitas kita pada hari Minggu ini adalah membuat bingkai harapan. Bagaimana cara membuatnya? Terlebih dahulu, adik-adik jangan lupa ya untuk mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama ada kertas, kemudian ada sedotan, sedotannya cukup 2 biji, kemudian pulpen atau adik-adik supaya lebih menarik berwarna-warni bisa menggunakan spidol, kemudian ada double tape, ada tali atau pita, adik-adik juga bisa menggunakan pita ya, tapi kakak sarankan yang ukurannya lebih kecil agar nanti mudah untuk masuk ke sedotannya. Dan terakhir adalah gunting. Jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan papa mama saat menggunakan gunting ya. Nah adik-adik, pertama-tama sedotan yang sudah adik-adik siapkan nanti dibagi menjadi 2 seperti ini. Ini tadinya 1 sedotan loh adik-adik, tapi kakak bagi menjadi 2. Jadi hasilnya adalah 2 sedotan yang tadi telah disiapkan menjadi 4 buah sedotan yang berukuran lebih kecil. Nah adik-adik, sekarang kita kerjakan kertasnya dulu ya. Di kertas ini adik-adik bisa nanti menuliskan harapan-harapan adik-adik menggunakan spidol atau pulpen yang adik-adik telah siapkan. Kakak Debbie mau pilih warna-warna yang cerah. Oke. Nah kita siapkan dulu ya kertasnya. Adik-adik gunakan sedotan ini untuk membuat ukuran kertasnya. Jadi kalau sedotannya tadi sudah dipotong, berarti nanti kita memotong kertasnya di sini ya adik-adik.
Kemudian tingginya juga disesuaikan dengan tinggi sedotannya. Nah, kurang lebih seperti ini adik-adik. Kalau adik-adik punya penggaris di rumah, akan lebih baik pada saat adik-adik membuat garis agar nanti lebih lurus. Ini ya adik-adik. Nah, kemudian adik-adik tinggal gunting deh sesuai dengan ukuran yang tadi telah kita rancang. Ini adalah ukuran dari bingkai harapan adik-adik. Saat ini coba sekarang tuliskan harapan adik-adik di tahun 2021 ini. Kakak Debbie, harapannya apa ya? Harapanku. 1. Selalu saat teduh. Wah, supaya lebih menarik Kakak Debbie ganti warna Yang kedua, mau menjadi anak yang rajin menabung. Rajin menabung. Oh iya, tahun lalu aku masih bolong-bolong ikut ibadah online. Kali ini mau lebih rajin untuk ibadah online. Rajin ibadah online. Kemudian mau membantu mama dan papa. Membersihkan rumah. Nah, adik-adik silahkan tuliskan harapan-harapan adik-adik lainnya di kertas harapan ini ya. Setelah selesai, adik-adik silahkan untuk menempelkan double tip yang telah disiapkan . Kalau double tape-nya agak besar seperti ini bisa dibagi 2 ya nak. Lalu dilekatkan di ujung-ujung kertasnya. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya, sebelum nanti kita bingkai agar lebih mudah, tuliskan nama adik-adik di kertas di bingkai harapan ini. Debbie Horong 2. Nah, setelah itu adik-adik silakan untuk melepaskan double tape-nya.
Nah, adik-adik, jika sudah, pastikan apa yang adik-adik tulis seperti ini ya. Nah, yang adik-adik bingkai pertama kali adalah bagian kanan dan kiri dari kertas harapan ini. Di bagian kanan, ini bagian kiri. Kemudian baru kita letakkan untuk bagian atas dan bagian bawahnya. Nah, adik-adik, kalau sudah jadi seperti ini, jangan lupa hal terakhir yang harus dilakukan adalah memasukkan pita atau tali yang adik-adik sudah siapkan di sedotan yang paling atas. Nah, setelah sudah masuk di sedotan paling atas, jangan lupa untuk mengikat tali yang sudah adik-adik siapkan. Tada! Jadi deh bingkai harapannya. Dan adik-adik bisa pajang ini di kamar adik-adik atau di meja belajar atau dimanapun, sehingga bingkai harapan ini akan mengingatkan adik-adik untuk menjadi anak yang adik-adik tuliskan di dalam bingkai ini. Contoh lainnya, nih ada punyanya Kak Lady yang sudah jadi. Wow, bagus sekali ya. Nah, adik-adik sekarang selamat mencoba. Dan jangan lupa nanti adik-adik berfoto ya dengan hasil bingkai harapannya dan dikirim ke kakak sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita diingatkan supaya kita selalu mengenal Tuhan Yesus kita yang sangat baik, yang selalu mengenal hati kita sampai yang paling dalam ya adik-adik. Kita juga diajarkan supaya mengetahui bahwa hanya Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Maka adik-adik, kita harus lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus kita yang sangat baik. Nah, sekarang kita bernyanyi yuk dari Tuhan Betapa Banyaknya. Musik Abang. Adik-adik, kita juga akan sekaligus mengumpulkan persembahan. Jadi, dipersiapkan ya persembahannya. Berkat
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggunya telah selesai. Nah akhirnya kita ada di ujung acara. Waktunya kita untuk mengucapkan selamat hari Minggu kepada Mang Pendeta ya adik-adik. Bareng-bareng 1, 2, 3. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai